Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Aziz, advokat dan legal konsultan firma hukum Progressive Law, kini Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi GMPK. Kali ini saya ingin berbicara tentang sekitar 93 pegawai negeri sipil Komisi Pemberantasan Korupsi terendus telah melakukan praktek pungutan liar begitu ya. Pada Senin pekan lalu telah dilakukan secara terbuka permintaan maaf dari beberapa pegawai itu ya. Terhitung ada sekitar 78 begitu. Tetapi totalnya ada sekitar 93 orang. Nah, menariknya di antara 93 orang ini juga patut diduga ada kepala rutan KPK, kepala rumah tahanan KPK juga terendus setelah melakukan praktek yang disebut dengan pungutan liar. Baik, kalau kita merujuk kepada undang-undang misalnya begitu, di kitab undang-undang hukum pidana juga sudah diatur tentang pungutan liar itu. Tetapi karena kita ingin bicara pungutan liar ini, itu terkualifikasi kepada undang-undang tindak pidana korupsi begitu. Nah, karena ini ada sifat kekhususan, maka di dalam ilmu hukum itu ada yang disebut dengan asas hukum lex specialis darogat legi generalis. Jika suatu tindak pidana begitu ada undang-undang yang mengatur secara khusus, maka dia harus menggunakan undang-undang khusus itu dan mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum. Maka dalam hukum dikenal dengan junto begitu. Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pungli itu. Seorang pegawai negeri yang melakukan perbuatan secara melawan hukum, menggunakan kewenangannya secara melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan seterusnya, itu diancam dengan pidana maksimal itu 20 tahun dengan denda juga 1 miliar. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan publik ramai dengan adanya permintaan maaf yang kemudian diasosiasikan sebagai bentuk tanggung jawab moral secara etik, itu kemudian digelar oleh Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Tumpak Haturangan begitu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan garis bawah tebal bahwa catatan Dewan Pengurus Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi itu ada beberapa poin. Poin yang pertama misalnya, kita prihatin dengan adanya pegawai negeri yang sesungguhnya sudah lulus itu tes wawasan kebangsaan TWK begitu. Nah, sebagai orang yang juga mengajar tentang psikologi pendidikan ya, yang dekat-dekat dengan psikologi kepribadian, tentu saya menjadi bertanya-tanya bagaimana mereka 93 orang pegawai ini bisa lolos TWK. Nah, artinya apa? Kalau lolosnya TWK ini hanya berdasarkan kepada teks, mampu menjawab pertanyaan begitu yang sifatnya tekstual itu, maka sesungguhnya standar kelulusan seseorang di Komisi Anti Rasuah itu tidak tinggi begitu ya, tidak tinggi. Artinya tinggi itu seharusnya kelulusan itu menyentuh kepada psikologi substansial, bukan psikologi entertain atau psikologi permukaan begitu, aksesoris begitu ya. Nah, ini satu persoalan. Tes TWK sudah dinyatakan lolos, tetapi ada fakta yang diendus oleh Dewan Pengawas ini, ada sekitar 93 pegawai yang kesemuanya berada di rutan KPK melakukan praktek yang namanya pungutan liar atau pungli. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, tentu kalau kita ikuti semua pemberitaan, Mas Ali Fikri segala selaku jubir penindakan itu juga menerangkan bahwa publik seolah-olah diminta untuk tidak khawatir bahwa permintaan maaf dari 78 orang yang secara terbuka, walaupun kemudian yang tampil ke publik itu hanya tampak punggungnya, itu belum menyentuh namanya moralitas. Seharusnya gambar atau di hadapan dewas itu tampak mukanya. Kalau kita serius ingin memberantas korupsi, tampak mukanya.
Nggak ada ceritanya tambak punggung begitu ya. Nah, itu masih menyisakan problem. Kita bertanya-tanya bagaimana Dewan Pengawas itu bekerja secara profesional dengan standar yang tinggi, moral yang tinggi, etik yang tinggi. Ini catatan kedua. Kemudian catatan yang ketiga, tentu DPP GMPK mendorong kepada pimpinan KPK dan juga kepada Dewas dalam hal ini Tumpak Haturangan selaku ketua untuk memproses selain itu permintaan maaf yang sebagai pintu awal kalau kita melihat beberapa pemerintahan untuk melakukan tindakan kepada 93 pegawai ini itu diikuti dengan tindakan-tindakan lain begitu. Agar apa? Agar lahir yang namanya konsep punishment and reward. Siapa yang kemudian melakukan tindakan tercela, tindakan nir etik, tidak beretika ini, bahkan tuna integritas ini, dia harus diproses, tidak saja memohon maaf begitu. Karena pidana itu tidak akan pernah lepas karena persoalan itu meminta maaf, karena persoalan itu berkompromi dan seterusnya, tidak akan lepas. Pidana harus tetap jalan begitu. Nah, proses-proses hukum ini tentu publik harus mengawasi. Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi berkepentingan sebagai mitra kritis KPK ingin bagaimana KPK itu ke depan menjadi lebih baik. Jangan KPK itu kemudian tak ubahnya seperti tempat yang diragukan integritasnya. Kalau pegawai-pegawainya yang bekerja di rumah tahanan itu kemudian melakukan praktek-praktek yang tidak benar, pungutan liar ini, terus bagaimana kemudian ke depan begitu ya, ke depan nasib KPK ini. Nah, kalau kita merunut misalnya sesuai dengan data yang GMPK pegang bahwa praktek pungli ini sudah mulai 2018. Jujur saya sebagai bagian dari penegak hukum, saya bertanya-tanya, bagaimana KPK itu selama ini itu kan mampu mengendus. Misalnya ada pejabat setingkat bupati, wali kota, gubernur, DPR, dan seterusnya. 6 bulan itu sudah terendus ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi. Sudah terendus oleh KPK. Inilah yang disebut dengan proteksi sebenarnya. Nah, pada pegawainya ini tidak bisa melakukan proteksi. Kita jadi quo-vadis. Mau kemana pemberantasan korupsi kalau di tubuh atau di internal KPK sendiri itu kemudian tidak jelas standar etik, standar moral, standar integritas. Ini catatan yang ketiga. Kemudian catatan yang keempat, kami mendorong untuk sesegera mungkin 93 pegawai negeri sipil yang diletakkan di KPK dan sudah lolos TWK ini untuk diberikan sanksi terberat, yakni berupa pemecatan. Dan tidak berhenti di situ. Pasca dipecat, dia agar konsentrasi mengikuti proses hukum yang sedang berjalan karena itu tindak pidana, gitu kan? Nah, artinya apa? Setelah meminta maaf, kemudian diikuti pada tingkat inspektorat. Jadi kalau kita bicara di KPK itu ada kemudian ada dewas, ada kemudian inspektorat yang menaungi langsung para pegawai ini. Nah, ketika di inspektorat, Mas Ali Fikri menyebut tindakan terjauhnya adalah pemecatan. Maka kami memang mendorong pemecatan. Tidak cukup itu meminta maaf begitu ya. Nah, minta maaf ini memang moral iya, tetapi ketika kita melihat gambar, foto ya, yang ditampilkan adalah tampak punggung, maka sesungguhnya pesannya tidak akan sampai karena moral itu identik dengan bahwa dia merasa malu. Publik harus tahu mana ini wajah-wajah yang berada di rutan KPK yang kerap melakukan pungli. Bayangkan 2018 sampai kemudian hari ini kita memasuki 2024 pasca Pilpres, kita digegerkan dengan praktek-praktek pungli di tubuh KPK sendiri. Itu catatan yang keempat. Catatan yang kelima, ada lebih dari 6 miliar punglinya mereka. Nah, kalau sudah lebih dari 6 miliar, standar KPK dari dulu di atas miliar itu menjadi kualifikasi KPK melakukan penindakan. Maka sesungguhnya ini sudah bisa dilakukan penindakan secara cepat dan tegas sesuai dengan regulasi yang ada. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa KPK harus bersegera untuk mengembalikan citranya sebagai penegak hukum
dengan berbagai penindakan-penindakan yang ada selama ini, jangan sampai KPK itu kemudian distrust. KPK itu harus menjaga trustnya dengan apa? Benar-benar di dalam, gitu loh. Kalau kita mengikuti salah satu filsafat di dalam hukum itu, bahwa kalau orang biasa melakukan tindak pidana itu hukumannya tentu seperti norma yang ada begitu. Tetapi kalau itu penegak hukum, apalagi atau lebih-lebih di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakan korupsi, pungli ini korupsi, itu sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu jelas kualifikasi dari pungli adalah korupsi. Karena itu korupsi maka harus diproses, itu sama dengan yang lain, sehingga asas hukum akan berlaku yang disebut dengan equality before of the law. Dan selanjutnya menjadi payungnya adalah ketika kita berbicara tentang fiat justitia, ruat caelum fiat justitia et periat mundus. Tegakkan hukum walau langit akan runtuh, tegakkan hukum walau dunia harus binasa. Inilah sesungguhnya tantangan hari ini. Tumpah haturangan harus memimpin langsung. Bagaimana pengawasan di tubuh KPK yang kemudian kita duga kuat, itu tidak kuat. Kenapa kita katakan tidak kuat? Praktek ini 2018 baru terendus di tahun 2023, 2024. Sudah berapa kali itu melakukan tindakan itu? Kemudian pertanyaan terakhirnya adalah 93 pegawai ini kalau tidak diproses hukum yang benar begitu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu mau diletakkan di mana? Apakah di rutan lagi? Apakah kita bisa menjamin mereka tidak melakukan tindak pidana serupa berulang begitu? Inilah satu pertanyaan besar di mana KPK harus menjawab itu. Kalau ini tidak dijawab oleh KPK, maka sesungguhnya kepercayaan terhadap KPK itu pasti akan berkurang. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti berkurang. Untuk itu sekali lagi ingin kami tegaskan bahwa DPP GMBK berada dalam posisi mendorong 93 pegawai KPK untuk dipecat dan kemudian diproses menurut peraturan perundang-undangan agar KPK yang kita tahu sebagai malaikat pencabut nyawa, artinya malaikat yang diyakini mampu mengendus praktek-praktek koruptif di Indonesia ini, betul-betul itu kembali citranya. Walaupun di sana dia bukan malaikat semua, tentu di sana adalah manusia semua yang potensi itu mestinya bisa kemudian diproteksi. Nah, kalau tidak terproteksi begini, terus apa bedanya KPK itu? Sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa KPK hari ini, KPK saat ini dipertanyakan oleh banyak orang. Agar pertanyaannya itu tidak banyak, kurangi potensi pertanyaan itu. Dengan cara apa? Dengan melakukan tindakan tegas terhadap 93 pegawainya untuk dilakukan penindakan secara tegas, profesional, sesuai dengan aturan hukum. Itu.